الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap perjalanan satu pekan, maka di setiap satu hari, di hari yang Allah berkahi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berkumpul di rumahnya yang mulia ini, untuk kemudian kita melakukan sebuah kontemplasi terhadap perjalanan kehidupan kita satu pekan yang lalu. Bahkan pada hari yang mulia ini, bukan hanya satu pekan yang lalu yang perlu kita lakukan evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan kehidupan kita, karena hari ini merupakan hari di penghujung tahun 2021, Jumat menjelang akhir tahun. Maka kita perlu melakukan muhasabah terhadap sebuah perjalanan kehidupan setahun yang lalu, bahwa sejak saat ini sampai dengan ke belakang ada begitu banyak kenikmatan dan kebaikan, cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna di dalam memberikan segala kebaikan terhadap kehidupan kita. Penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, sampai dengan saat ini masih sempurna semuanya. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berbicara, berpikir, menimbang, menganalisa segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Allah sudah berikan semuanya untuk kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kita telah memanfaatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan itu dalam rangka kita mensyukurinya, dalam rangka kita mengabdikan diri kepadanya, dalam rangka kita memantaskan diri untuk kemudian menjadi orang yang bernilai di sisinya. Ada begitu banyak ucapan dari lisan ini selama puluhan tahun yang sudah kita ucapkan ke belakang. Berapa kalimat ucapan yang bernilai positif, yang bernilai pahala,
dan kemudian dicatat sebagai sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah ucap dari lisan ini yang ternyata itu adalah nilai-nilai negatif yang tercatat sebagai sebuah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan nilai-nilai dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Dan ingatlah ketika kami mengutus dua orang malaikat yang ada di kananmu, di kirimu, yang siap mencatat segalanya, yang siap menulis semuanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang terucap dari lisan ini yang tidak tertulis oleh mereka berdua, bahwa mereka raqibun atid, sangat rapi dan jelas dalam setiap catatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan kita manusia ada pada bagaimana kita memelihara lisan. Jika dalam satu hari kita telah berucap kalimat antara 5.000 sampai 10.000 kalimat, maka kita bisa hitung dan bisa kita menganalisa sendiri. Sampai hari ini, dengan jumlah usia yang sudah kita lewati, ada berapa ratus juta kalimat, ada berapa miliar kalimat yang sudah kita ucapkan, yang setiap kalimat itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa panjang buku catatan kita, betapa bertebal halaman buku catatan kita nanti, yang ketika Allah Subhanahu wa taala akan bertanya setiap kalimat untuk kita bertanggung jawab, kenapa kamu mengucapkan kalimat ini? Ada apa? Motivasi apa engkau mengucapkan kalimat ini? Tidak ada satu kalimat pun yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk pertanggungjawaban setiap kalimat saja. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang di mahsyar itu. Setiap orang seperti itu. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang pendengaran kita. Sekian puluh tahun sudah, sekian juta hari sudah kita lewati. Allah menyempurnakan pendengaran kita untuk mendengar. Mana yang lebih banyak kita mendengarnya? Apakah kita lebih banyak menggunakan pendengaran kita untuk mendengar kebaikan dan kebenaran? Atau sebaliknya justru lebih banyak kita mendengar hal yang buruk dan akan menimbulkan nilai kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah beri kita mata, yang dengan mata itu kita bisa melihat. Berapa banyak kita telah menggunakan penglihatan ini sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal yang baik dan benar, dibandingkan kemudian kita telah menyaksikan dan melihat hal yang buruk dan tidak benar. Allah beri kita pikiran. Berapa banyak pikiran yang telah kita gunakan untuk nilai-nilai yang positif, yang kemudian kita gunakan pikiran itu untuk menghasilkan hal yang terbaik, bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk memberikan kontribusi yang terbaik dan bermanfaat untuk manusia dengan pikiran yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita qalbu, fuadun, hati, yang dengan hati ini kemudian kita bisa menimbang, kita bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan batil.
yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan-arahan kepada kita agar kemudian kita mengarahkan hati kita untuk hal yang positif, untuk yang baik, yang benar, yang halal, yang hak. Bukan untuk yang batil, yang haram, yang tidak benar, yang salah. Yang kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita. Setiap itemnya. Setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita fikirkan, setiap apa yang muncul dan tersirat di dalam hati kita. Allah catat semuanya. Allah tanya semuanya. Allah akan minta pertanggungjawaban semuanya. Dan tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulang-ulang kalimatnya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak redaksi ayat yang Allah sampaikan kepada kita untuk agar kemudian kita terarah di dalam menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini untuk kebaikan dan kebenaran. Di antara ayat-ayat itu misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengatakan setiap hal yang kamu tidak ketahui, yang kamu tidak punya ilmu tentang hal itu. Karena innas sam'a wal basar wal fuadak kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah kembali melanjutkan peringatannya kepada kita. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan sekali-kali kalian wahai manusia tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian pendengaranmu, penglihatanmu, kulitmu. Walakin dzantum annallaha ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi manusia ini sering sekali menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak begitu banyak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Dzalikum zanannukumul ladzi zanantum bi rabbikum. Demikianlah kamu menyangka, berprasangka terhadap sangkaanmu kepada Rabbmu. Adrakum fa asbahtum minal khasirin. Yang nanti kamu akan ditimpa azab, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dengan redaksi yang berbeda namun tujuannya sama. Di dalam surah Yasin, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ingatlah satu hari ketika Allah mengunci, menutup mulutmu. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian berbicaralah tanganmu. Wa tashhadu arjuluhum. Dan bersaksilah kakimu. Bima kanu yaksibun. Dengan setiap apa yang telah kamu lakukan dalam kehidupan dunia. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan ingatlah pada hari di mana lisanmu, tanganmu, kakimu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu ya'malun, dengan setiap apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia itu. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu hal pun yang kita bisa berbaroah, yang kita bisa berlepas diri dari pengawasan dan catatan Allah. Kita tidak bisa berlepas diri dari sebuah pertanggungjawaban yang akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dari pendengaran, penglihatan, pikiran, hati dan lisan kita.
yang dengan itu semua kita gunakan dalam 24 jam dalam kehidupan ini. Dari sejak kita lahir, kita sudah menggunakan ini semuanya. Sampai hari kematian kita, kita berakhir menggunakannya. Tidak ada ruang dan waktu yang kita tidak menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita. Dan inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang perlu kita evaluasi dan muhasabah, yang perlu kita buat kontemplasi dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya di penghujung hari, bukan hanya di penghujung bulan, bukan hanya di penghujung tahun, tapi setiap hari. Dalam setiap hari, apa yang sudah kulihat, apa yang sudah kudengar, apa yang sudah kupikirkan, kemana, apa yang telah tersirat dalam hatiku, apa yang telah kuucapkan dalam hari ini. Apakah banyak dalam menyebut Allah, mengingat Allah, berzikir, memberikan manfaat kepada manusia, menenteramkan, menyejukkan manusia, membahagiakan manusia, atau sebaliknya, ternyata pendengaran itu, penglihatan itu, pikiran itu, lisan itu tergunakan untuk hal-hal yang negatif, menyakitkan hati manusia, lupa dengan Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah, membuat hati manusia tersakiti, tersinggung, membuat kekeruhan di dalam hubungan kemanusiaan. Maka itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal yang bisa kita berlepas diri dari semuanya itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bahwa kemudian Allah akan memintakan pertanggungjawaban kepada kita terhadap setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu nikmat pun, sekecil apapun nikmat itu, sesedikit apapun nikmat itu, yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus terus kita lakukan evaluasi dalam perjalanan kehidupan kita. Karena setiap kali hari bertambah dalam perjalanan hidup kita, menunjukkan saat yang sama, ada hari yang berkurang menuju finish kehidupan itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Ada garis finish yang kita tidak pernah tahu garis finish itu berada pada hari apa, pada jam berapa, di tahun mana, bulan bagaimana, dan seterusnya. Maka ada ulama yang mengatakan kepada kita, Allah tidak menunggu kita siap untuk mati. Akan tetapi kitalah yang di setiap waktu harus mempersiapkan diri untuk menjemput kematian itu. Semoga kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, di hari yang berkah ini, adalah termasuk orang-orang yang Allah bimbing kita untuk senantiasa mampu melakukan banyak evaluasi terhadap diri kita, yang kemudian hari-hari berikutnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk menikmati berbagai karunia dan nikmatnya dalam kehidupan kita ini, bisa kita gunakan semua karunia dan nikmat itu dalam hal kebaikan dan kebenaran yang bermanfaat bagi manusia dan kemudian bernilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fa'tabiru ya ulil absar.